Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan modul 3 dengan judul Data Flow Diagram atau EFD. Dengan beranggotakan saya sendiri, Rafida Amelia Anastasia dengan NPM 20032010171 dan partner saya, Jejers Elangga dengan NPM 20032010167. Next. Sekilas tentang data flow diagram. Data flow diagram atau DVD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Data flow diagram adalah suatu bagan yang menggambarkan arus data dalam suatu perusahaan yang digambarkan dengan sejumlah simbol tertentu untuk menemukan perpindahan data yang terjadi dalam proses suatu sistem bisnis. DVD ini juga disebut juga dengan nama Bumble Chart, Bumble Diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DVD adalah salah satu alat pembuatan model yang digunakan khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan data yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Next. Simbol pada DVD. Yang pertama, terminator. Terminator ini mewakili entitas eksternal atau external entity yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar. Terus yang kedua, data store. Data store umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi. Next. Studi kasus. Bagaimana cara menentukan data flow diagram atau DVD mulai dari diagram konteks hingga diagram level 1 pada sebuah sistem penjualan pada toko flat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada printout diagram konteks sistem penjualan velg mobil. Di sini terlihat ada entity pembeli, pegawai, velg, dan stroke yang pada akhirnya nanti akan memasukkan data pada sistem informasi penjualan velg. Selanjutnya ada printout level 0 sistem penjualan velg. Di sini terdapat database dari database ketersediaan velg, pembelian velg, dan juga file pembelian. Dan yang terakhir juga ada database tentang file pembayaran. Selanjutnya ada printout DFV level 1 dari proses decompose proses administrasi. Yang pertama ada terlihat untuk entity pembeli memiliki hubungan untuk mengisi data pembelian yang kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam proses administrasi dan dimasukkan ke dalam file pembelian. Begitu juga dari entity pegawai yang menyimpan data diri pembeli dan juga memvalidasi data tersebut yang pada akhirnya nanti dimasukkan ke dalam file pembelian velg. Selanjutnya untuk printout DFV level 1 dari proses decompose proses pemeriksaan, pegawai mengecek daftar velg dan juga daftar jumlah, kemudian velg yang sudah dibeli dan juga file atau data file yang akan dibeli yang kemudian dimasukkan ke dalam file ketersediaan velg. Selanjutnya terdapat printout di level 1 dari proses decompose proses pembayaran. Di sini terdapat entity stroke yang berfungsi sebagai untuk melaporkan transaksi pembeli dan juga ada velg yaitu berupa laporan kondisi velg yang kemudian dimasukkan ke dalam file pembelian. Selanjutnya printout di level 1 dari proses decompose proses pembelian. Yang pertama yaitu ada stroke yang memiliki flow atau hubungan dengan proses pembayaran yaitu berupa laporan pembayaran dan juga data pembayaran. Sedangkan untuk pembeli memiliki hubungan pada proses pembayaran ini untuk memberikan bukti pembayaran dan juga bukti pembelian yang nanti data tersebut disimpan ke dalam database file pembayaran. Selanjutnya ada analisa output. Analisa output di FD konteks, diagram konteks pada sistem penjualan velg berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 4 entitas tersebut terdiri 4 alur.
pada entitas customer terdapat alur formulir penjualan velg dan validasi formulir. Entitas admin terdapat alur kesepakatan formulir pembeli dan informasi biaya pembeli. Entitas velg terdapat alur ketersediaan velg dan riwayat pembeli, dan entitas truk terdapat nomor pembayaran dan data pembeli. Kemudian analisa di FD level 0, terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses, yaitu administrasi pemeriksaan, proses pembelian, dan proses pembayaran. Setelah dikomposisi akan berbentuk proses yang lebih rinci dari sistem penjualan velg, yaitu di FD level 1. Kemudian analisa di FD level 1, pada DFD level 1 terdapat proses-proses yang muncul menjelaskan secara rinci dari diagram konteks hingga menghasilkan 4 proses, yaitu proses administrasi, proses pemeriksaan, proses pembelian, dan proses pembayaran. Proses administrasi terdapat 4 alur, yaitu isi data pembeli, formulir pembelian dan formulir pembeli, validasi data, dan data diri pembeli. Kemudian pada proses pemeriksaan terdapat 4 alur, yaitu daftar velg, daftar jumlah sepatu yang sudah terjual, dan velg yang akan dibeli. Pada proses pembelian terdapat 2 alur, yakni laporan kondisi velg dan laporan transaksi pembeli. Pada proses pembayaran terdapat 4 alur, yakni bukti pembayaran, bukti pembelian, laporan pembayaran, dan data pembayaran. Selanjutnya dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jadi pemerataan sistem penjualan velg didapatkan 4 entitas, yaitu customer, admin, velg, dan nota, di mana semua entitas tersebut memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Setelah dikomposisikan akan berbentuk proses yang lebih rinci. Sistem penjualan velg disebut di FD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses, yaitu proses administrasi, proses pemeriksaan, dan proses pembelian, dan proses pembayaran. Selanjutnya, untuk saran yang akan diberikan dari laporan modul ini, diharapkan diberikan langkah-langkah praktikum di FD level 1 secara lengkap dalam modul. Kemudian diharapkan diberikan modul secara praktik agar memudahkan praktikan untuk belajar. Ini diharapkan menjelaskan penjelasan saat praktik disampaikan secara jelas. 4, diharapkan kemudian disediakan lebih banyak. Yang terakhir diharapkan ada pengecekan dari modul sebelumnya sudah relevan atau belum dengan DFD yang dibuat. Sekian penjelasan kami tentang data flow diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.